Bismillah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Summassalatu ala rasulil mustafa wal ali ma'sahbin wa tubba'in wila. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa nawwir qulubana binuril ilmi ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى ثم أما بعد. Baik, alhamdulillah pada sore hari ini kita lanjutkan lagi majelis kita kedua dengan kitab Durusil Balaghah wa khairu ma naftatihu bihi darsana qiraatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemarin di pertemuan pertama kita sudah membahas sejarah ringkas daripada ilmu balaghah sehingga berkembang menjadi ilmu yang sekarang kita kenal dengan 3 fannya. Kemudian kita juga membahas ya muqaddimah daripada kitab ini, yaitu muqaddimah tentang al-fasahah dan balaghah. Dan pada hari ini insyaallah kita lanjutkan muqaddimah itu, kita selesaikan dan mungkin kita jika masih ada waktu kita masuk ke ilmu ma'ani insyaallah. Baik, kemarin kita sampaikan 2 bait tentang fasahah dan balaghah. Yang pertama kita bahas bahwa wa yusafu bil fasahatil murakkabu wa mufradun wa munsyi'un murattibu. Bahwa fasahah yang kemarin secara bahasanya apa? Fasahah al-bayan wa zuhur. Kemudian secara istilahnya dia merupakan karakteristik dari 3 hal. Apa aja? Al-kalimah, al-kalam, dan al-mutakallim. Yang sudah kita bahas kemarin adalah fasahatul kalimah atau kalimah fasihah itu yang seperti apa. Dan sekarang kita masuk ke fasahatul kalam. Baik. Baru nanti kita beralih ke bait yang kedua, yaitu wa ghairu sanin sifhu bil balaghah wa misluha fi dzalikal bara'ah. Baik. Al-fasahah kemarin dia merupakan karakteristik dari 3 hal. Yang pertama kemarin adalah al-kalimah, fasahatul kalimah. Kemudian ada fasahatul kalam yang akan kita lanjutkan pembahasannya, dan fasahatul mutakallim. Fasahatul kalimah, kalimah dia bisa menjadi fasihah, dihukumi fasihah ketika salamatuha min apa aja kemarin? Tanafur al-huruf. Yang kedua, al-gharabah. Yang ketiga, mukhalafatul qiyas. Oke. Kemudian yang kedua yaitu fasahatul kalam. Kalam akan dianggap menjadi kalam yang fasih ketika dia salamatuhu atau an yakhlusa min tanafur al kalimat, dha'fut ta'lif, dan at-ta'qid. Disampaikan dalam syairnya atau di dalam baitnya, wa fil kalami min tanafuril kalim wa dha'fi ta'qid wa dhafi ta'lifin wa ta'qidin salim. Oke.
Kemudian dalam perkembangannya juga sama, tanafurul kalimat terbagi kepada dua, ada tanafur yang al-khafif dan at-tanafur yang asyadid. Kemudian ta'qid terbagi kepada dua, ada ta'qid al-lafzi, ada at-ta'qid al-ma'nawi. Sedangkan al-fasahatul mutakallim, mutakallim yang fasih itu yang seperti apa? Mutakallim yang memiliki malakah, yang memiliki skill. Dengan skill ini si mutakallim mampu mengungkapkan makna dengan kalam yang fasih. Malakatun yaqtadiru biha sahibuha ala ta'bir anil ma'nal maqsud bi kalamin fasih. Oke, sampai sini dulu. Yang akan kita bahas selanjutnya berarti yang ini, fasahatul kalam, fasahatul mutakallim dengan kriterianya masing-masing. Baik. Yang kemarin kita bahas untuk tanafurul huruf dalam kalimah, ya sama, ada yang khafif, ada yang apa? Syadid. Contoh yang misalkan khafif apa aja? Yang tanafurul huruf kemarin az-zish misalkan gitu ya. Kemudian yang syadid al-hu', hu'. Kemudian yang gorobah kemarin apa? Kata ifran qa'a, taka-ka'a dan itlaqomma. Ya, yang sering untuk gorobah itu yang dipakai contohnya ifran qa'a dan taka-ka'a adalah kisahnya Umar bin Nahwi, Isa bin Umar an-Nahwi. Ya, seorang ulama nahwu bernama Isa ibn Umar. Ya, suatu saat beliau keluar dari rumahnya untuk pergi ke suatu tempat dan di perjalanan, di tengah perjalanan beliau jatuh. Beliau jatuh dari tunggangannya dan dikerumuni massa. Ya, seperti halnya kita juga zaman sekarang ketika ada yang tabrakan, apa yang kita lakukan? Kita liatin kan, berkerumun. Sama kejadiannya Isa bin Umar an-Nahwi ketika beliau jatuh dari tunggangannya di tengah pasar dalam perjalanannya menuju suatu tempat. Beliau jatuh dan dikerumuni orang. Beliau malu, merah legam mukanya. Kemudian beliau bilang, malakum taka'ka'tum alayya kataka'ku ikum ala dhi jinnatin ifranqi'u anni. Nah, taka'ka'a sama ifranqa'a. Malakum taka'ka'tum alayya kataka'ku ikum ala dhi jinnatin ifranqi'u anni. Beliau belum paham. Bukan beliau, orang yang berkumpul itu enggak paham sama ucapannya siapa? Isa bin Umar ini, karena saking gorobahnya, saking asingnya. Padahal saat itu masyarakat orang Arab sekitarnya. Ya, malakum taka'ka'tum alayya, sampai 3 kali disebutkan. Ya, malakum taka'ka'tum alayya kataka'ku ikum ala dhi jinnatin ifranqi'u anni. Kita pun yang mungkin talibul ilm ketika mendengar ini pasti akan kebingungan apa maksudnya. Nah, tapi maksudnya malakum taka'ka'tum, malakum ijrama'atum alayya, ngapain kalian kumpul-kumpul mengumpuli saya? Ya. Kataka'ku ikum ala dhi jinnah, seperti kalian mengumpuli orang gila. Dhi jinnah. Nanti jangan tertukar. Dhi jinnah, dhi junnah, dhi jannah. Dhi jinnah berarti orang gila. Dhi jannah berarti orang yang ahli surga. Dhi junnah orang yang punya pelindung, orang yang punya benteng misalkan, gitu ya. Ifran ki'u anni, udah pergi, insarifu anni, gitu ya. Itu untuk contoh yang goroba yang sering dipakai. Mukhalafatul qiyas kemarin kita sudah bahas juga, ya, pembahasannya tentang idgham yang al-maudadah dan juga jamak daripada lafadz bukun. Baik, kita lanjutkan di fasahatul kalam. Qala al-musannifun rahimahumullahu taala wa nafa'anallahu bihim wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin, ila an qalu wa fasahatul kalami salamatuhu min tanafuril kalimati mujtami'atan, bahwa kalam yang fasih adalah ketika dia selamat atau terbebas dari tanafurul kalimat mujtami'ah, kata-kata yang murakkabah. Mujtami'ah itu maksudnya yang terkumpul sudah menjadi murakkab, ya, bukan satu kata lagi. Kalau tanafurul huruf berarti itu satu kata.
yang tersusun dari huruf-huruf. Wa min dha'fit ta'lif, dan selamat atau terbebas dari dha'fut ta'lif, ya, lemahnya susunan kalam tersebut. Wa minat ta'qid, dan selamat dari kompleksnya, itu ya, kata yang dibuat baik dari segi lafaz atau maknanya. Ma'a fasahati kalimati, tapi kata-kata yang dipakainya itu fasih. Kata-kata yang dipakainya apa? Fasih, fasihah. Tapi ketika dibuat kalam, dia tidak fasih kalamnya. Itu ya yang akan kita lihat nanti. Fatanafur, maju aja, nggak maju. Takutnya masih ada yang datang nanti. Fatanafur, maksudnya tanafurul kalimat itu apa? Wasfun fil kalami yujibu thiqalahu 'alal lisan. Sebuah karakteristik dalam kalam, yang mana karakteristik ini membuat kalam tersebut berat di lisan kita dan sulit untuk diucapkan, ya. Seperti contohnya, nah di sini tanafur yang khafif, tanafur yang syadid. Mana tanafur yang syadid? Tanafur yang syadid contohnya yang ini. Fi raf'i arsy syar'i mithluka yashra'u. Fi raf'i arsy syar'i mithluka yashra'u. Berat, ya, diucapkannya berat. Fi raf'i arsy syar'i mithluka yashra'u. Belibet gitu, ya. Lidah itu menjadi apa? Belibet. Fi raf'i arsy syar'i mithluka yashra'u wa man lam yazud an haudihi bisilahihi yuhaddamu. Apa lanjutan baitnya? Waman yazud an haudihi bisilahihi yuhaddamu. Waman lam yazud an haudihi bisilahihi yuhaddamu. Nah, tapi yang menjadi contoh dari satu bait tersebut adalah fi raf'i arsy mithluka yashra'u. Fi raf'i fi raf'i arsy syar'i. Ya, betul. Fi raf'i arsy syar'i mithluka yashra'u. Yang menjadi contoh dari tanafurul kalimat adalah yang ini, yang atasnya. Fi raf'i arsy syar'i mithluka yashra'u. Walaupun kata-katanya semuanya fasihah. Lafaz rafa fasihah, arsy fasihah, asy-syara' fasihah, sampai yang terakhir di sini fasihah. Tapi kata-kata yang fasihah ini ketika digabungkan murakkabah mujtami'ah, dia menjadi berat ketika diucapkan. Fi raf'i arsy syar'i mithluka yashra'u. Wa man lam yazud an haudihi bisilahihi yuhaddamu. Jadi orang yang sepertimu, ya, orang yang sepertimu itu mulai menjaga, gitu, ataupun dalam hal ini membuat proyek, gitu ya. Membuat proyek apa? Fi raf'i arsy syar'i, untuk meninggikan singgasana syariat. Jadi maksudnya di sini diungkapkan kepada seorang ulama bahwa orang-orang sepertimu itu adalah orang yang kemudian membuat proyek bisa meninggikan agama, li'i'la'i kalimatillah, ibaratnya gitu. Wa man lam yazud an haudihi, barang siapa yang ulama misalkan dalam hal ini tidak menjaga haudus syariah, haudus syara', ya. Apa haud itu? Sungai, gitu ya, dianggapkan syariat itu dia punya sungai yang jernih. Kalau tidak dijaga dengan senjatanya, dengan ilmunya, yuhaddamu, maka syariat itu akan diluluhlantahkan, itu ya. Nah, cuma contohnya yang di sini. Ini tanafur yang apa? Tanafur yang syadid. Contoh tanafur yang syadid. Contoh yang kedua, masih tanafur yang syadid. Wa qabru harbin bimakanin kofrin wa laisa qurba qabri harbin qabru. Ya. Bait lengkapnya yang pertanyaan apa? Wa qabru harbin bimakanin kofrin wa laisa qurba qabri harbin qabru. Itu ya. Yang menjadi mahal syahidnya adalah wa laisa qurba qabri harbin qabru. Itu yang menjadi beratnya. Padahal kata-katanya semuanya fasihah. Cuma ketika digabungkan dia menjadi tidak fasih kalamnya. Ini yang kita kenal mungkin dengan tongue twister, gitu ya.
Ya. Tongue twister. Apa ibaratnya misalkan qalbuka qalaba qalbi. Qabla ma yuqabilu qalbaka. Walamma qabala qalbi qalbuka in qalaba qalbatan lam yanqalibha qalbun min qabl. Kan ribet itu. Apakah kemudian kalamnya fasih? Ghairu fasih. Kenapa? Karena berat. Ya, itu hanya untuk main-mainan aja, canda-candaan atau tongue twister tadi itu, supaya melatih kebiasaan kita misalkan mengucapkan lafaz Arab. Ya. Ada yang hafal nggak itu? Qalbuka qalaba qalbi. Itu yang sering ini, dicari aja nanti itu. Baik. Walaisa, jadi wa qabru harbin bimakanin kafrin. Kuburan si Harb, ada nama orang namanya Harb. Wa qabru harbin bimakanin kafrin. Kuburan si Harb itu ada di tempat yang sepi, di tempat yang dia nggak ada orang lain gitu, ya, nggak ada orang lain yang dikuburkan di sana. Walaisa qurba qabri harbin qabru. Jadi tidak ada di sekitaran kuburan si Harb itu kuburan yang lain. Walaisa qurba qabri harbin qabru. Ya. Dikatakan bahwa katanya yang mengucapkan bait ini adalah katanya jin, katanya gitu. Ya, jadi ini bahasa jin. Ini bahasa jin yang asli, bukan makol ina ya, bukan ini. Walaisa qurba qarbin harbin qabru. Kenapa katanya ini ada yang mengatakan diucapkan oleh jin? Karena katanya orang Arab biasanya tidak bisa melafadzkan bait ini sebanyak 3 kali dengan benar, pasti ada salahnya gitu. Ada keseleo lidahnya. Oke, selanjutnya tanafur yang khafif, contohnya karimun mata amdahu wal wara ma'i wa idza malum tuhulum wahdi. Yang menjadi mahal syahidnya adalah diucapkannya atau diulangnya lafaz amdahu. Ada yang punya tisu? Ya, tanafur khafif itu di contoh amdahu. Kalau seandainya lafaz amdahu itu tidak diulang, misalkan cuma sekali doang, maka menjadi kalam yang fasih. Cuma berhubung dia diulang, maka menjadi kalam yang ghair fasih. Ya, karena berat diucapkan amdahu 2 kali. Ya. Karimun mata amdahu wal wara ma'i wa idza malum tuhulum wahdi. Jadi orang yang dia kalau derma, orang yang mulia, karim, ya, kapanpun saya memuji dia, maka orang lain pun akan bersama saya memuji dia. Namanya juga orang mulia. Wa idza malumtuhu, tapi kalau orang mulia itu saya hina sendiri, ya, maka saya akan menghindar sendiri. Orang lain gak bakal ikut-ikutan. Karena orang mulia itu mungkin dicelaknya pun oleh hatersnya saja, orang yang gak sukanya saja, gitu ya. Baik, ini yang dinamakan tanafur al-kalimat, ya. Tanafurul kalimat dalam fasahatul kalam. Yang kedua, fasahatul kalam, kalam yang fasih harus dha'fut ta'lif. Tidak boleh dha'fut ta'lif, yaitu yang seperti apa maksudnya dha'fut ta'lif? Kaunul kalami ghairu jarin 'alal qanunin nahwiyil masyhur. Keadaan kalam yang tidak sejalan dengan kaidah nahwu yang masyhur. Ya. Nahwu yang masyhur berarti maksudnya gini, ada kaidah nahwu yang masyhur, ada kaidah nahwu yang syadz, ada kaidah nahwu yang muttafaq alaih. Ya, ada kaidah nahwu yang muttafaq alaih yang seperti apa? Kaidah nahwu yang disepakati oleh semua ulama nahwu. Baik ulama Basra, Kufah, Mesir, ya, Baghdad dan seterusnya. Seperti apa kaidah nahwu yang muttafaq alaih? Seperti misalkan rofa'nya fa'il. Enggak ada yang mengatakan fa'il itu nasab, enggak ada kan? Enggak ada, antum cari sampai botak pun kepala antum, di semua kitab enggak ada ulama yang mengatakan fa'il itu nasab, enggak bakal ada. Jadi kalam yang fasih itu adalah, kalam yang ghairu fasih itu adalah kalam yang menyalahi kaidah nahwu yang masyhur, bukan menyalahi kaidah nahwu yang muttafaq. Kalau gimana kalau ada kalam yang menyalahi kaidah nahwu yang muttafaq alaih, maka itu bukan lagi kalam yang kalam yang ghairu fasih, kalam yang fasid. Kalam yang fasid. Apa bedanya kalam fasid dan kalam fasih?
Kalau kalam fasid berarti secara kaidah ya dan secara kefasahannya itu otomatis nggak diterima, gitu ya. Tapi kalau kalam yang ghairu fasih, ya, kalam yang ghairu fasih tapi tidak fasid misalkan, maka kalamnya masih bisa diterima, hanya saja disebut kalam ghairu fasih. Itu ya. Ya, yang di sini maksudnya adalah berarti keadaan kalamnya tidak sejalan dengan kaidah nahwu yang masyhur. Kaidah nahwu yang masyhur yang seperti apa? Misalkan ada domir tapi marji domirnya berada di akhir secara lafad dan kedudukannya. Marji domirnya ada di akhir. Nah, maka ini menurut kaidah nahwu yang masyhur itu harus begitu, itu tidak boleh. Tapi ada kaidah nahwu yang syadz, diperbolehkan marji domir itu kembali kepada lafad di akhir secara lafad dan kedudukannya. Itu ya. Makanya di awal ana bilang bahwa perlunya kita belajar apa dulu? Belajar nahwu dulu gitu ya, sebelum kita belajar balaghah. Karena pasti ada kaitannya. Bagaimana kita bisa menghukumi kalam itu fasih kalau kita tidak tahu apa? Tidak tahu kaidah nahwu atau kaidah sharaf gitu misalkan. Baik, seperti apa kaidah nahwu yang misalkan dia syadz? Al-idmar qabla zikri lafdhan wa rutbatan. Mendatangkan domir sebelum menyebutkan marji dhamirnya secara lafad dan kedudukannya. Artinya marji dhamirnya berada di akhir. Ya. Maka di sini kembalinya domir kepada lafad yang berada di akhir secara lafad dan rutbahnya itu tidak boleh menurut kaidah nahwu yang masyhur. Oke. Audud domir. Kembalinya domir itu ada 4 macam. Ada audud domir alal mutaqaddim lafzan wa rutbatan. Ada audud domir alal mutaqaddim lafzan duna rutbatin. Yang ketiga ada audud domir alal mutaakhir lafdhan duna rutbah. Yang terakhir ada audud domir alal mutaakhir lafdhan wa rutbatan. Oke. Macam-macam kembalinya domir. Ada 4. 3 disepakati diperbolehkan, 4 di sini, yang keempat, yang 1 di sini berarti itu tidak tidak disepakati. Pertama, audud domir alal mutaqaddim lafdhan wa rutbatan. Ya. Kembalinya domir itu kepada lafaz yang lebih terdahulu. Secara lafaz dan kedudukannya terlebih dahulu muncul, baru kemudian ada domir. Nanti kita kasih contohnya. Yang kedua, kembalinya domir tersebut kepada lafaz yang berada terlebih dahulu secara lafaz, tapi secara kedudukannya dia tidak ada di depan. Seharusnya secara kedudukannya ada di akhir. Yang ketiga, kembalinya domir kepada lafaz yang berada di akhir secara lafaz, ya, tapi secara kedudukannya dia berada di depan. Yang keempat yang tidak boleh adalah yang ini yang akan dicontohkan, yaitu kembalinya domir kepada lafaz yang berada di akhir. Lafaz yang ada di akhir itu dia memang secara lafaz dan kedudukannya memang ada di akhir. Contoh di situ apa? Jaza abuhu. Siapa? Jaza apa? Banuhu. Nah, jaza banuhu. Benar? Jaza banuhu abal ghailani an kibarin. Nah, dah sampai situ dulu. Jaza banuhu abal ghailan. Banuhu fa'il. Ada domir.
domirnya kembali kepada Abal Ghailan, yang mana berarti di sini kembalinya domir kepada lafadz yang di akhir. Lafadz yang di akhir ini dia secara lafadz dan kedudukannya memang di akhir. Lafadznya ada di akhir ya. Secara kedudukannya maf'ul bih berada setelah fa'il atau sebelum fa'il? Setelah fa'il. Nah, maka di sini yang tidak diperbolehkan atau menjadi khilaf. Menurut kaidah nahwu yang masyhur, kembalinya domir kepada lafadz yang berada di akhir secara lafadz dan kedudukannya itu tidak diperkenankan. Sedangkan menurut kaidah yang syadz itu diperkenankan. Maka ketika ada seorang mutakallim yang mengungkapkan audud domir alal mutaakhir lafdan wa rutbatan, kalamnya ghairu fasih, gitu ya, tapi tidak fasid. Kenapa? Karena dia menggunakan kaidah nahwu yang syadz, gitu ya. Itu bedanya. Baik, kita kasih contoh yang cepat di sini ya. Misalkan qauluhu ta'ala, misalkan yang faman syahida minkumu asyahra falyasumhu. Ada domir kembali kemana? Ke syahr. Falyasumhu, kembali domir kepada lafadz yang berada di dahulu secara lafdhan dan rutbah. Secara lafadz dan rutbahnya, kedudukannya memang dia berada di depan sebelum domir ini, ya. Contoh yang dia domir yang kembali ke lafadz yang di depan, misalkan wa idzib tala Ibrahima rabbuhu. Ada domir hu kembali ke lafadz Ibrahim, kembali ke depan. Secara lafadznya dia ada di depan, tapi secara kedudukannya seharusnya ada di belakang. Kenapa? Karena dia maf'ul bih. Ini masih diperbolehkan, gitu ya. Ini masih diperbolehkan. Ya. Contoh yang misalkan kembali kepada mutaakhir secara lafadznya tapi tidak secara rutbahnya. Apa ayatnya? Khifatam Musa apa? Hah? Ayatnya apa? Khifatam Musa. Fa'aujasa fi nafsihi khifatam Musa. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Ada lafadz domir di sini kembali ke lafadz Musa, kembali di akhir, kembali ke lafadz yang di akhir. Secara lafadznya lafadz Musa memang ada di akhir, tapi secara kedudukannya seharusnya dia berada di depan karena dia fa'il dari aujasa. Ini diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan secara kaidah nahwu yang masyhur yang keempat, kecuali kapan kemudian, nah ulama balaghah kemudian apa istilahnya, mengecualikan. Diperbolehkan domir kembali kepada lafadz yang berada di akhir secara lafadz dan kedudukannya di dalam namanya at-taqaddum al-hukmi, illa fi at-taqaddum al-hukmi, illa fit taqaddum apa? Al-hukmi. Kita bahas secara ringkas aja yang ini ya, karena dia nanti berkaitan ataupun detailnya dibahas di dalam ilmu nahwu. Taqaddum hukmi ini maksudnya apa singkatnya? Ya. Lafadznya itu dihukumi berada di depan. Gitu ya. Lafadznya dihukumi tetap berada di depan. Ada 7 taqaddum al-hukmi ini. Ada berapa? Ada 7. Nah, biar cepat tadi. Dikumpulkan dalam bait wa marji'ud dhamiri qad ta'akhkhara lafdhan wa rutbatan wa hadza khusira fi babi ni'ma wa tanazu'il amal wa mudmara
asyani, wa rubba, wal badal. Ada satu bait lagi. Di sini aja ya. Wa mubtada mufassarin bi khabari wa fa'ilin. Wa mubtada mufassarin bi khabari wa fa'ilin apa? Wa fa'ilin apa? Bentar. Belum. Nih, ini taqaddum al-hukmi. Taqaddum al-hukmi ini diperkenankan. Artinya domir kembali ke lafad yang ada di akhir, ya. Itu diperkenankan dalam 7 tempat ini yang kemudian disebut dengan at-taqaddum al-hukmi. Ana dalam kesempatan ini nggak bakal bahas satu-satu karena nanti menghabiskan waktu, ya. Dan ini memang lebih fokusnya pembahasan nahwu nanti. Wa marji'ud dhamiri qad ta'akhkhara. Marji domir itu terkadang berada di akhir. Lafdhan wa rutbatan, secara lafad dan kedudukannya dia berada di akhir. Berarti yang keempat ini. Yang keempat diperbolehkan dalam 7. Fi babi ni'mah, 1 di dalam bab ni'mah. Ni'mah dan bi'sa. Tanazu, dalam bab tanazu. Kemudian domir sya'an. Kemudian bab rubba. Kemudian badal, ya. Wa mubtada mufassarin bi khabari. Yang keberapa? Yang ke-6. Kemudian yang ke-7 wa fa'ilin, apa ya, ada yang kinggir ya? Wa fa'ilin mukhassasin bi khabari, kalau nggak salah ya. Nanti dicek lagi. Satu katanya apa itu? Wa mubtada mufassarin bi khabari wa fa'ilin mukhassasin fa akhbiri. Silahkan dicatat dulu sebentar. Ada yang punya tisu? Syukron. Oke. Ini pembahasan yang pertama daripada fasahatul kalam, yaitu dia harus selamat dari tanafurul kalimat, ya. Kemudian setelahnya ada dha'fu ta'lif. Maka di sini contoh yang dha'fu ta'lif adalah yang mana dia kalamnya tidak sejalan dengan kaidah nahwu yang masyhur. Seperti contoh jaza banuhu abal ghailani an kibarin. Banuhu, kemudian domirnya kembali kepada abal ghailan. An kibarin. Wa husni fi'lin kama yujza sinimmaru. Jadi katanya anak-anaknya Abul Ghailan itu membalas Abul Ghailan setelah mereka besar, an kibarin, ai ba'da kibar. Jadi anak-anaknya Abul Ghailan setelah mereka besar, mereka membalas bapaknya wa husni fi'lin, dan sudah dirawat dengan baik, gitu ya. Setelah dirawat dengan baik, itu dibalas seperti balasannya Sinimmar. Sinimmar ini nama seseorang, ya, seseorang berbangsa Romawi. Dipakai, pokoknya ketika diistilahkan kama yujza Sinimmar, itu dijadikan apa? Dijadikan peribahasa ketika seseorang berbuat baik dibalas dengan keburukan. Misalkan antum berbuat baik kepada orang, kemudian dibalas berbuat buruk, maka dia mendapatkan, misalkan yujzini jaza Sinimmar, dia membalas saya seperti balasan kepada si Sinimmar. Emang siapa Sinimmar itu? Tadi seorang yang berkebangsaan Romawi, jago arsitek, ya, jago membuat istana dan lain sebagainya.
Di masa itu dia diminta untuk membuat istana yang belum ada sebelumnya dan tidak bisa ditandingi setelahnya. Seperti Nabi Sulaiman minta kepada Allah gitu ya. Nah, kemudian Sinimar ini akhirnya membuat gedung ataupun istana yang luar biasa megahnya. Setelah jadi, kemudian rajanya berterima kasih. Kemudian bilang gini, bertanya, kira-kira kamu mampu nggak untuk membuat yang lebih indah daripada ini? Ya mungkin lupa gitu, Sinimar ini, saya bisa membuatkan untukmu yang lebih indah daripada ini. Kemudian akhirnya si Sinimar ini diperintahkan oleh rajanya saat itu. Raja memerintahkan kepada pasukannya untuk melempar si Sinimar ini dari atas istana yang dia buat sampai mati akhirnya. Kenapa? Karena jawaban si Sinimar itu katanya dia bisa membuat yang lebih indah daripada istana ini. Padahal permintaan si raja adalah tidak boleh ada yang lebih indah lagi, gitu ya. Berarti udah capek-capek buat istana yang megah gitu ya, tapi dibalas dengan dimatiin gitu misalkan gitu ya. Udah capek-capek bikin IKN, nggak dilanjutkan misalnya. Aduh, ada YouTube lagi ya. Ups. Nah, lanjut. Wat ta'kid, yang ketiga, kalam yang fasih itu tidak boleh ada ta'kid. Ta'kid bermakna ta'akud. Ya, kata ta'kid tapi maknanya ta'akud. Apa bedanya? Kalau ta'akud itu artinya dia kompleks. Kalau ta'kid itu kan berarti seperti misalkan aqadtumul aiman. Membuatkan akad. Aqada yu'aqidu. Ta'kid. Kalau maknanya ta'kid berarti kan dia membuatkan akad misalkan. Ya. Tapi ta'kid di sini maknanya adalah at-ta'aqud, yaitu maksudnya apa? Kompleks. Kalamnya kompleks, itu tidak boleh dalam kalam fasih. An yakunal kalamu khafiyad dalala 'alal ma'nal murad. Jadi kalam yang dibuatnya itu tidak jelas maknanya. Ya. Tidak jelas makna yang diinginkan oleh si mutakallim. Jadi si mutakallim misalkan ngomong sesuatu, kemudian makna yang diinginkan si mutakallim ketika didengar ini nggak jelas. Apa maksudnya? Nggak jelas. Wal khafa'u imma min jihatil lafzi. Ketidakjelasannya itu bisa datang dari lafadznya, disebabkan karena misalkan mendahulukan dan mengakhirkan lafadz yang berlebihan. Itu ya. Takdim dan takhir boleh selama dalam batas tertentu. Tapi kalau misalkan membuat kalam, mentakdimkan, mentakhirkan sampai berlebihan dan membuat maknanya itu nggak jelas, itu yang tidak diperkenankan. Sehingga membuat kalamnya ghairu fasih. Au faslin, atau misalkan memisahkan naat dari man'utnya, memisahkan fa'il dari fi'ilnya misalkan. Itu boleh sebetulnya. Tapi ketika misalkan terlalu berlebihan dan membuat maknanya tidak jelas, itu yang tidak diperbolehkan. Sehingga membuat kalamnya ghairu fasihah. Wa yusamma ta'qidan lafdiyan. Berarti ta'qid lafdi adalah ketika ketidakjelasannya berasal dari lafaz disebabkan takdim takhir atau fasal, memisahkan suatu lafaz misalkan. Kaqaulil mutanabbi. Jadi intinya ya, kalau penjelasan lebih lanjutnya itu susunan kalamnya itu dia terdapat celah, ya. Terdapat celah. Sisi celaknya adalah, sisi jeleknya adalah membuat si sami' atau si pendengarnya itu dia nggak tahu gimana caranya bisa sampai ke murad si mutakallim, sehingga kesulitan. Ini apa maksudnya ini? Ya. Kayak kita dengerin ceramahnya itu ya apa? Makoli itu kan kita apa ini maksudnya ini? Kadang pakai bahasa Indonesia aja nggak tahu itu subjek predikat objeknya itu. Ngomong yang penting, no. Yang penting ngomong, yes. Pokoknya yang penting ngomong. Nah itu ta'kid lafzi. Seperti ucapannya mutanabbi, jafakhat wa hum la yajfakhuna biha bihim syiamun alal hasabil agharri dalailu. Jafakhat fi'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya syiamun. Jauh banget tuh dipisahnya. Jafakhat fa'ilnya syiamun. Kemudian syiamun punya man'u, punya na'at. Na'atnya dalail. Dipisahkan jauh lagi tuh.
Kemudian bihim wahum la yajfahuna biha. Bihim itu ta'alluqnya sama jafakhot. Jauh banget tuh. Nah, coba kita lihat fa inna taqdirahu. Jadi ternyata setelah dicari, maksud dari si penyair mutanabi itu adalah jafakhot bihim syiamun dalailu alal hasabil agharri wahum la yajfahuna biha. Nah, maksudnya apa? Jafakhot bihim. Jadi mereka gitu ya, atau dalam hal ini jafakhot syiamun dalail. Syiamun itu adalah karakter lah, gitu ya. Karakter. Jadi karakter mereka gitu ya. Itu jadi mananya ginian ya supaya enak. Mereka dengan karakternya itu berlaku sombong kepada bihim, kepada mereka. Jadi ada dua kelompok nih misalkan. Kelompok A, dia punya karakter atau punya ya karakter aja lah ya, atau karakter kedudukan seperti itu. Dalail yang menunjukkan kepada hasab, kepada kedudukannya. Al-aghar yang tinggi gitu ya. Jadi misalkan ada kelompok A. Dia punya karakter yang menunjukkan kepada status sosialnya. Nah, dengan status sosialnya ini, si kelompok A itu menyombongkan diri kepada si kelompok B. Wahum la yajfahuna biha. Sedangkan kelompok B walaupun punya karakter yang sama, punya status sosial yang tinggi, mereka tidak melakukan kesombongan itu. Itu maksudnya, itu maksud baitnya. Itu ya. Berarti di sini kita temukan ada pemisahan antara fiil dengan fa'ilnya, dipisahkan oleh wahum la yajfahuna biha. Dipisahkannya jauh gitu. Kemudian bihim, ta'alluqnya dipisahkan juga. Kemudian syiamun, naatnya dipisahkan juga dalail. Gitu ya. Jadi banyak yang dipisah-pisah. Tapi sekali lagi ingat, memisahkan di sini, memisahkan antara fiil dengan fa'il boleh nggak? Boleh secara kaidah nahwunya. Memisahkan fiil dengan fa'il boleh. Memisahkan naat dengan man'utnya boleh. Misalkan dalam Al-Quran dipakai dzalika hasrun alaina yasir. Asalnya dzalika hasrun yasirun alaina. Dipisahkan oleh alaina. Jadi kesimpulannya adalah memisahkan fiil dan fa'il secara kaidah nahwu boleh. Memisahkan antara naat dengan man'ut juga boleh. Yang tidak boleh adalah memisahkan antara aku dengan dia. Yang tidak boleh adalah berlebihan ketika memisahkannya itu, ya. Memisahkannya yang terlalu berlebihan itu yang tidak diperbolehkan, sehingga membuat si saminya itu apa? Kebingungan gitu. Ini maksudnya apa? Yang sering dijadikan contoh juga dalam ta'qid lafzi adalah wa ma mithluhu fin nasi illa mumallakan abu ummihi hayyun abuhu yuqaribuhu. Abu ummihi ini siapa maksudnya? Hi-nya. Hayyun abuhu yuqaribuhu. Abuhunya siapa? Itu bingung. Coba nanti di pertemuan selanjutnya dicari bait ini maksudnya apa? Dan letak daripada ta'qid lafzinya apa? Wa ma mithluhu fin nasi illa mumallakan abu ummihi hayyun abuhu yuqaribuhu. Nah, nanti Anda minta siapa nanti? Bebas ditunjuk. Ya, disiapkan di pertemuan selanjutnya nanti. Anda minta jelaskan di sini apa maksud baitnya. Ya, dipersiapkan ya, nanti ditunjuk. Mau banin, mau banat, terserah. Jangan protes, nggak boleh protes. Terserah guru dong. Baik, selanjutnya. Wa imma min jihatil makna. Ada kalanya ketidakjelasan kalamnya tersebut berasal dari maknanya. Disebabkan ketidakjelasannya disebabkan apa? Bisa bab isti'mali majazatin wa kinayatin la yufhamul muradu biha. Disebabkan karena penggunaan majaz dan ataupun kinayah yang tidak dipahami maksudnya. Artinya penyalahgunaan majaz dan kinayah. Ya, penyalahgunaan majaz ataupun kinayah.
Karena dia salah menggunakan majaz, dia salah menggunakan kinayah, sehingga membuat maknanya tidak jelas, sehingga kalamnya ghairu fasih. Wa yusamma ta'qidan ma'nawiyan, seperti contoh nasyaral maliku al-sinatahu fil Madinah. Nah, di sini ingin membuat majaz mursal, alaqahnya juz'iyah, menyebutkan juz yang dimaksudkan kul. Nasyaral maliku al-sinatahu fil Madinah, misalkan di sana. Nasyara al-malik al-sinatahu fil Madinah. Yang menjadi contohnya di sini al-sinatahunya. Si mutakallim awalnya maksudnya adalah ingin membuat majaz mursal. Awalnya alaqahnya juz'iyah. Jadi kalau ini kan kalamnya majazi. Kalau kalam hakikinya gimana? Awalnya si mutakalim ingin bilang raja itu mengirim mata-mata di kota. Ya. Raja itu mengirim mata-mata di kota. Spy, mata-mata. Apa bahasa Arabnya? Jasus. Nah, jawasis, jasus. Nah, jasus, mata-mata, ketika dijadikan majaz mursal, itu seharusnya a'yunahu, misalkan ainahu, bukan alsinatahu, gitu ya. Karena kan kenapa jasus atau mata-mata itu di majaz mursalkan ketika alaqahnya juz'iyah itu disebutkan mata? Karena kan ketika menyelidiki sesuatu atau mengawasi sesuatu itu kan pakai mata, bukan pakai mulut. Mengawasi orang pakai mulut itu gimana? Misalnya julid tetangga misalkan. Nah, oke, seharusnya si mutakalim menggunakan lafad a'yunahu, bukan al-sinatahu. Maka ketika si mutakalim salah menggunakan majaz, maka ini disebut ta'qid ma'nawi. Gitu ya. Kenapa? Karena dia salah menggunakan majaz. Gitu. Oke, selanjutnya contoh yang kinayahnya gimana? Wa qawlihi muridan jawasisahu al-sina was-shawab nasyara uyunahu atau a'yunahu. Wa qawlihi, dan contoh yang lain, saat lubu bu'da dari ankum litakrubu wa taskubu aynayad dumu alitajmuda. Yang menjadi contoh di kinayah yang salah adalah litajmuda. Nah itu. Nah, kita maknai dulu baitnya. Saat lu bubu ada dari ankum litakrubu. Ini baitnya Al-Abbas Ibn Al-Ahnaf. Yang membuat bait ini siapa? Al-Abbas Ibn Al-Ahnaf. Dia bilang gini kepada mukhatabnya, saat lu bubu ada dari ankum litakrubu. Aku meminta darimu untuk jauh rumahnya. Aku ingin rumah kita berjauhan. Kenapa ingin berjauhan? Litakrubu, supaya kita merasa dekat. Nah, gitu. Terkadang perlu jarak, ya kan? Nah, terkadang perlu jarak. Di dalam satu syarah itu disampaikan gini, bait ini. Kenapa kok seseorang itu terkadang meminta jauh rumahnya dari orang yang dicintainya? Nah, kenapa itu? Li'annal bu'da yush'ilu syauqa wal hub, katanya. Li'annal bu'da apa? Yush'ilu asyauq wal hub. Karena terkadang jarak jauh itu membuat apa? Membuat rasa rindu dan cinta itu menyala abangku gitu. Ya, itu maksudnya. Supaya lebih menyala gitu. Terkadang perlu jarak itu. Jadi butuh space gitu. Oke, jadi kata sebenarnya saat lu bubuda dari ankum litakrubu wa taskubu aynayad dumu'a, dan kedua mataku itu mencucurkan air mata. Sakbul ain, jadi air mata yang jatuh gitu ya dari mata itu mengkidayahkan apa? Sedih maksudnya kan? Ya. Jadi ketika orang Arab mengungkapkan kesedihan itu bisa mengkinayahkannya dengan sakbul ain.
atau sakbud dumu. Sakbud dumu ain, ya, bercucurannya air mata. Kenapa kemudian si penyair ini ingin kedua matanya terus menyucurkan air mata? Litajmuda, agar kedua mata itu apa? Jumud itu apa? Enggak ada ininya lagi gitu. Enggak bisa nangis lagi saking udah habisnya. Ya, saking sudah habisnya, enggak bisa nangis lagi, enggak bisa keluar lagi air matanya. Nah, tujuannya apa? Nah, di sini kesalahannya. Jumudul ain itu seharusnya kinayah dari kesedihan seseorang. Ketika dia sedih itu dia tidak bisa lagi mengeluarkan air mata. Gini maksudnya. Nanti kita tahu letak dari kesalahan penggunaan kinayahnya. Gimana ini? Sudah penuh. Yang ini aja bisa minta tolong dihapus. Ya. Jadi maksudnya jumudul ain. Jadi kan ada orang itu kalau sedih kan bisa langsung mengeluarkan air mata ya. Nah. Jadi ada seseorang yang dia kalau sedih itu biasanya langsung mengeluarkan air mata. Ya. Tapi ada kalanya seseorang itu dia sedih gitu. Tapi dia nggak bisa mengeluarkan air mata. Nah, ketika keadaan orang sedih tidak bisa mengeluarkan air mata, itu maksudnya jumudul ain. Nah, itu maksudnya. Jadi jumudul ain itu adalah kinayah dari kesedihan, tapi tidak bisa mengeluarkan air mata. Tapi si penyair di sini menginginkan kinayah dari jumudul ain adalah surur, rasa gembira. Nah, jadi letak kesalahannya adalah jumudul ain yang harusnya kinayah anil huzn dijadikan kinayah anis surur. Nah, berarti di sini penyalahgunaan kinayah, sehingga di sini menjadi kalamnya ghair fasih, ta'kid ma'nawi, itu maksudnya. Haitsu kanna bil jumudi anis sururi. Ya, di sini si penyair katanya mengkinayahkan dengan menggunakan lafaz jumudul ain untuk mengungkapkan surur, rasa gembira. Ma'annal jumud yukna bihi anil bukhli waqtal buka. Padahal jumudul ain itu dipakai untuk mengkiaskan atau mengkinayahkan dari rasa pelit. Maksudnya rasa pelit di sini maksudnya pelit air mata. Bukan sengaja nggak mau mengeluarkan air mata, tapi memang matanya seakan-akan pelit, nggak mau mengeluarkan air mata, sesedih apapun itu, gitu ya. Biasanya kan cowok gitu, sok-sokan tegar, sok-sokan teguh, sok-sokan tegar, sesedih apapun dia kan, misalkan nggak ngeluarin air mata, atau karena udah nggak bisa gimana lagi gitu, dia nggak bisa ngeluarin air mata. Itu maksudnya jumudul ain. Baik. Selanjutnya, yang ketiga, wa fasahatul mutakallim. Ya, fasahatul mutakallim yang terakhir. Kapan si mutakallim dihukumi sebagai mutakallim yang fasih? Malakatun yaqtadiru biha ala ta'bir anil maqsud bi kalamin fasih fi ayyi gharadin kan. Ya. Ketika si mutakallim memiliki skill untuk mengungkapkan makna yang dimaksudkan dengan kalam yang fasih di dalam tujuan apapun fi ayyi gharadin kan, maka dia dihukumi sebagai mutakallim yang fasih. Ya. Dah, ini pembahasan fasaha. Kita masuk ke pembahasan balaghah. Yang kita bahas sebelumnya dalam bait wa ghairu tsanin yusafu bil balaghah wa mithluha fi dzalikal bara'ah. Wa ghairu tsanin yusafu bil balaghah wa mithluha fi dzalikal bara'ah. Oke, sebelum masuk ke balaghah, balaghatul kalam atau balaghatul mutakallim, ada yang mau ditanyakan? Yang tadi udah disampaikan? Ada yang kurang jelas? Insya Allah jelas ya. Tamam.
Apalagi yang usuluddin tingkat 1 kayaknya. Balago itu tingkat 1 tingkat 2 itu. Balago, ada balago usuluddin. Tingkat 2 ya? Apalagi yang udah tingkat 2 kan, barusan ujian kemarin. Termin 2 apa termin 1? Oh, termin 2. Oh, masih anget banget tuh. Al-balaghah. Baik. Al-balaghah lugatan. Balaghah secara bahasanya adalah al-wusul wal intiha. Ada di situ nanti ya. Jadi balaghah menurut bahasanya adalah sampai. Balaghah yablughu, sampai. Wal intiha, dan berakhir. Sedangkan menurut istilahnya balaghah itu wasfun lil amroin. Dia menjadi karakteristik dari 2 hal. Balaghatul kalam, balaghatul mutakallim. Enggak ada balaghatul kalimah, enggak ada. Kalimah yang balighah tidak ada. Adanya kalam baligh, adanya mutakallim baligh. Maka disampaikan dalam baitnya wa ghairu sanin. Nah, kemarin itu kan di dalam bait sebelumnya al-murakkab, kemudian mufrad, munshi, mutakallim. Wa ghairu sanin, selain yang kedua. Selain yang kedua berarti enggak ada balaghah kalimah, enggak ada. Balaghatul kalimah tidak ada, enggak ada kalimah balighah, enggak ada. Jadi balaghah itu dia sudah masuk dalam ranah kalam. Tidak lagi membahas tentang kata. Kata itu dibahas oleh fasahah tadi, gitu ya. Wa ghairu sanin, selain daripada yang kedua berarti murakkab dan munshi. Kalam dan mutakallim. Yusafu bil balaghah, disifati dengan balaghah. Kalam baligh, mutakallim baligh. Wa mithluha fi dzalikal bara'ah. Seperti halnya balaghah, kalam dan mutakallim itu bisa disifati dengan bara'ah. Kalamun bari', mutakallim bari'. Bara'atul kalam, bara'atul mutakallim. Boleh disifati, sama maknanya. Baik. Kemudian apa makna balaghah? Ya. Makna balaghah istilah, secara istilah yang lain, ya. Secara istilahnya yang lain yaitu mutabaqatul kalam li muqtadal hal. Balaghah di situ ada ditulis. Cuma kita sampaikan baitnya wa ja'alu balaghatal kalami tibaqahu li muqtadal maqami. Oke. Yang akan kita bahas pertama kali adalah balaghatul kalam atau kalam yang baligh itu yang seperti apa? Para ulama yang mutaqaddimin itu berbeda pendapat tentang definisi dari balaghah. Ada yang bilang mahyal balaghah, al balaghah hiyal ijaz. Al balaghah misalkan apa? Ma'rifatul fasli wal wasl. Nah, itu banyak perbedaan pendapat. Hingga akhirnya oleh ulama mutakhirin, ya, itu dijadikan makna balaghah adalah wa ja'alu balaghatal kalami tibaqahu li muqtadal maqami. Coba bisa dibaca bareng. Wa ja'alu balaghatal kalami tibaqahu li muqtadal maqami. Wa ja'alu balaghatal kalami tibaqahu li muqtadal maqami. Dan para ulama balaghah menjadikan balaghatul kalam atau kalam yang baligh itu yang seperti apa? Tibaqahu li muqtadal maqami. Kesesuaian kalam itu dengan tuntutan kondisi. Jadi ketika kalam kita sesuai dengan tuntutan kondisi, maka kalam kita baligh. Misal, kondisi kita sedang menghadiri pernikahan teman kita. Maka apa yang kita ucapkan kalamnya? Barakallahu lakuma, barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Maka kalam kita ketika kita mendoakan dalam kondisi sedang menikah tersebut, itu kalam baligh.
Tapi kalau dalam kondisi pernikahan tersebut, kemudian kita bilang misalkan at-talaqu marratan, misalkan. Walaupun ayat Al-Quran, tapi karena ayat Al-Quran itu dipakai dalam kondisi yang tidak sesuai, maka kalam kita yang mengutip Al-Quran kalam balik bukan? Tidak balik. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan baru nikah. Masa harus cerai gitu kan? Misalkan. Atau orang yang sakit, kita lagi kunjungi orang yang sakit. Tentu kita akan bilang syafakallahu wa afak. Tapi kalau kita bilang ke orang yang sakit teman kita, kemudian kita bilang, ya Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, misalkan. Maka kalam kita, walaupun mengutip Al-Quran, kalam yang balik nggak? Nah, itu maksudnya. Jadi kalam yang balik adalah ketika kalam kita sesuai dengan kondisi. Dan kalam kita fasih. Jadi membuat kalam yang balik itu ada setidaknya dua unsur. Satu, kalamnya harus fasih. Ya, membuat kalam yang balik, unsur yang pertama adalah kalamnya harus fasih. Yang kedua, kalamnya harus sesuai dengan kondisi. Ya, maka ketika sudah memenuhi dua kriteria ini atau unsur ini, kalam tersebut bisa dipastikan merupakan kalam yang baligh. Itu ya. Baik. Ini balaghatul kalam atau kalamun baligh. Ya. Kita baca. Fa balaghatul kalam mutabaqatuhu li muqtadal hal ma'a fasahatihi. Ya. Kesesuaian kalam sesuai dengan tuntutan kondisi. Boleh muqtadal hal, muqtadal maqam sama aja. Makanya disampaikan kan likulli maqamin maqal. Nah, itu maksudnya. Karena memang sesuai dengan ilmu balaghah. Ma'a fasahati harus fasih. Semua kalam baligh itu pasti fasih. Karena membuat kalam baligh tadi unsurnya harus kalam fasih. Semua kalam baligh, kullu kalamin balighin fasihun wa laisa kullu kalamin fasihin baligha. Tidak semua kalam fasih itu baligh. Enggak. Kayak tadi misalkan at-talaq marratan. Ah, itu kalam fasih. Tapi ketika tidak sesuai dengan kondisi maka bukan kalam baligh. Itu ya. Tapi kalau kalam baligh otomatis dia pasti fasih. Walhal, nah sekarang yang ingin dibahas adalah apa yang dimaksud dengan muqtadol maqam atau muqtadol hal itu. Muqtado itu tuntutan gitu ya. Hal itu kondisinya. Sekarang yang ingin kita bahas adalah muqtadol maqam atau muqtadol hal. Wal hal kondisi dan juga dinamai dengan al maqam huwa al amru al hamilu lil mutakallimi ala an yurida ibaratahu ala suratin makhsusah. Kondisi adalah sebuah perkara, sesuatu yang mendorong si mutakallim untuk mengungkapkan ibaratnya dengan bentuk tertentu. Jadi kalau ada sesuatu ya, yang mendorong si mutakallim untuk mengungkapkan kalamnya dengan bentuk tertentu, misalkan dengan bentuk ijaz, dengan bentuk itnab, dengan bentuk qasr, dengan bentuk takdim takhir misalkan. Nah, maka itu kondisi. Ya, kondisi ataupun sesuatu yang mendorong kita untuk mengungkapkan sesuatu dengan bentuk tertentu, dengan kalam bentuk tertentu, maka itu hal, kondisi. Wal muqtada, ya, yang dituntutnya atau yang diperlukannya, wa yusamma li'tibar al-munasib, dinamai juga dengan i'tibar munasib. Sesuai permintaannya, sesuai kondisinya. Huwa as-surah al-makhsusah, bentuk tertentunya itu. Ya, bentuk tertentunya itu allati turadu 'alaihal ibarah, yang mana dengan bentuk tertentunya itu ibarat si mutakallim diungkapkan. Jadi kan tadi ketika si mutakallim didorong untuk mengungkapkan ibaratnya, kalamnya dengan bentuk tertentu, maka bentuk tertentunya ini disebut muqtada. Nah, untuk memperjelasnya di sini disebutkan, masalan, al-madah halun. Madah ini, pujian ini
itu merupakan kondisi, hal atau makom. Yad'u yang mendorong atau yang menghendaki li'iradil ibarah untuk mengungkapkan ibarat si mutakallim dalam bentuk itnab. Ketika kita memuji seseorang, maka ketika kondisi kita ingin memuji orang, itu kita membentuk kalam kita dalam bentuk yang panjang lebar. Al-alim, al-alama, al-bahrul fahama. Ya, kayak menjilat gitu ya, misalkan. Menjilat, ulama penjilat misalkan pemerintah itu kan, oh Masya Allah pemerintah ini baik, begini, kan panjang. Kenapa? Karena kondisinya adalah untuk memuji. Oh berarti pujian itu adalah kondisinya. Kemudian muktadonya apa? Itnab. Itu ya. Wa dzakawul mukhatab, cerdasnya si lawan bicara itu hal, itu kondisi. Misalkan kondisinya lawan bicara kita cerdas. Ya, kondisi ini yad'u li iradiha ala suratil ijaz. Maka menuntut kondisi ini untuk mengungkapkan ibarat kalam kita dengan bentuk ijaz. Tuh ya, kalau misalkan lawan bicara kita cerdas, ya nggak perlu kita panjang lebar ngomong. Tapi kalau misalkan lawan bicara kita masih mubtadi, ya perlu kadang dipanjang lebarkan. Banyak contohnya, misalkan banyak prakteknya supaya paham betul gitu ya. Fakullun minal madahi wa dzaka'i halun. Nah, gitu ya. Wa kullun minal itnabi wal ijaz itu disebut muqtadon wa iradul kalam ala suratil itnabi wal ijazi mutabaqatun lil muqtada. Mengungkapkan kalam dalam bentuk itnab dan ijaz itu berarti sesuai dengan tuntutan kondisi misalkan ya. Nah, misalkan ya majelis burda sering baca burdahan malam apa? Malam Selasa ya. Nah itu kan pujian-pujian untuk Nabi Muhammad itu. Nah, itu nggak ada habisnya, memuji Nabi Muhammad itu nggak ada habisnya. Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun. Fa yu'ribu anhu natiqun bifami. Ketika muji, udah nggak ada batasnya itu, apalagi Nabi Muhammad. Berarti itu bukti daripada balaghatul kalam. Oke, setelah terakhir balaghatul mutakallim wa balaghatul mutakallim. Mutakallim yang balik seperti apa? Mutakallim yang punya skill, dengan skill itu dia mampu untuk mengungkapkan makna yang dia inginkan dengan kalam yang baligh dalam fi ayyi gharadin kan ya, dalam tujuan apapun itu ya. Dalam tujuan apapun itu atau gharad itu. Oke, selanjutnya. Mungkin sebelumnya ada yang menanyakan, Ustaz, gimana cara kita mengetahui itu tanafur kalimat atau tanafurul huruf? Maka dijawab di sini. Wa yu'rafut tanafuru bidzauq. Kita bisa tahu itu tanafur huruf atau tanafur kalimat dengan dzauq. Ya. Dengan kepekaan perasaan kita terhadap kalam itu ya dalam bahasa Arab. Wa mukhalafatul qiyas. Cara mengetahui mukhalafatul qiyas gimana? Dengan ilmu shoraf dan dengan ilmu nahwu dan dengan ilmu bahasa Arab secara umum. Wa dha'fu ta'lifi wa ta'qidil lafzi wa ta'qidul lafzi bin nahwi. Sedangkan dha'fu ta'lif dan ta'qid lafzi bisa diketahui dengan ilmu nahwu. Wal gharabah, cara mengetahui gharabah gimana? Bikasratil ittila' ala kalamil Arab, sering baca kalam-kalam Arab. Wa ta'qidul ma'nawi bisa diketahui dengan ilmu bayan. Wal ahwal wa muqtadayatuha, kondisi-kondisi dan juga tuntutan-tuntutannya itu bisa diketahui dengan ilmu ma'ani. Fawajaba ala talibil balaghati ma'rifatul lughati was sarfi wan nahwi wal ma'ani wal bayani ma'a kaunihi salimaz dzauqi katsiral ittila'i ala kalamil Arab. Antum talib balaghah berarti harus tahu lughah, sharaf, nahwu, ma'ani, bayan, salimaz dzauq, katsiral ittila. Banyak gak syaratnya? Baik. Alhamdulillah selesai. Muqaddimah fil fasaha wal balaghah selesai. Kita masuk ke ilmu ma'ani. Sebelum nanti masuk ke bab pertama. Mungkin bab pertama kita bisa selesaikan di pertemuan selanjutnya insyaallah. Minimal kita selesaikan muqaddimah dari ilmu ma'ani. Sebelum dilanjutkan, silakan ada yang mau ditanyakan. Ana rasa jelas ya dan masih muyassar insyaallah ya. Gampang insyaallah.
Baik. Sebelumnya di awal di pertemuan pertama kita sampaikan, Ana tidak menyampaikan muqaddimah ilm di pertama kali. Nanti akan disampaikan di setiap fannya. Maka kita sampai di fan pertama. Fan pertama daripada ilmu balaghah adalah ilmu ma'ani. Maka kita ingin mengetahui mabadi asyra atau muqaddimah ilm daripada ilmu ma'ani itu, ya. Yang mana sering kita dengarkan bait tentang mabadi asyra apa? Inna mabadi'a kulli fannin asyra al-haddu wal mawdu'u thumma samra wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Oke, kita akan bahas satu persatu dulu, ya. Nanti kita baca halaman 25 dan kita tutup dulu majelis ini. Insya Allah mungkin pertemuan selanjutnya kalau bisa, ya, nanti bisa diobrolkan sama panitia. Kita mulai misalkan jam 6 gitu, ya. Jangan setengah 7, ya. Supaya ada waktu 2 jam. Karena kitab Durusul Balaghah lumayan banyak juga. Lumayan banyak supaya kita bisa kejar target. Jangan melama-lamakan. Nah, karena biasanya kalau lama-lama ada kalanya kita cepat bosan gitu, ya, atau keburu males gitu, ya, dan lain sebagainya. Apalagi mungkin kita akan nanti beberapa hari ke depan juga makin panas misalkan gitu, ya. Jadi nanti keburu capek duluan, nggak mau ngeluarin effort. Oke, boleh dihapus ini, silakan dihapus dulu, minta tolong. Semuanya aja. Ya, semuanya aja udah. Baik, pembahasan ilmu balaghah itu nggak banyak, ya, sebetulnya, gitu, ya. Insya Allah gampang. Jadi ilmu balaghah itu kan ada 3 fan ilmu. Ilmu ma'ani itu cuma 8 bab. Kemudian ilmu bayan cuma 3 bab atau 3 pembahasan. Ilmu badi cuma 2 bab. Dah, berarti berapa? 8, 3, 11, 2, 13 pembahasan doang, ya. Pembahasan ilmu balaghah cuma ada 13 bab itu dengan 3 fan ilmu tersebut. Oke. Ilmu ma'ani, ya udah, definisinya yang pertama hadja. Had atau definisi dari ilmu ma'ani halaman 25. Kalau dalam cetakan ini ilmu ma'ani huwa ilmun yu'rafu bihi ahwalul lafdil arabiyyi allati biha yutabiqu muqtadal hal. Oke, sebentar. Baik. Mabahis ulumul balaghah tadi nggak banyak. Ilmu ma'ani itu hanya 8 bab. Kemudian ilmu bayan hanya 3 bab. Ilmu badi' hanya 2 bab. Oke. Jadi jangan anggap berat ilmu balaghah, insya Allah gampang. Karena pembahasannya cuma segini doang. Pembahasan ilmu ma'ani cuma 8 bab yang akan kita bahas nanti satu persatu. Ilmu bayan 3 bab, majaz, tasbih, majaz dan isti'arah. Tasbih, majaz dan kinayah. Ilmu badi
muhsinat lafziyah, muhsinat manawiyah. Udah selesai. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah ilmu ma'ani. Definisinya tadi adalah ilmun yu'rafu bihi ahwalul lafzi al-arabiyyi allati biha yutabiqu muqtadal hal. Oke. Ilmu ma'ani. Kenapa kok dari 3 fan ilmu ini ilmu ma'ani didahulukan? Limadza quddima ilmu ma'ani 'alal bayan wal badi'? Karena ilmu ma'ani, kedudukan ilmu ma'ani dibandingkan ilmu bayan dan ilmu badi itu seperti halnya ilmu ma'ani ini bentuk mufrad, sedangkan ilmu bayan dan ilmu badi itu bentuk murakkab. Ketika kita membuat kalam murakkab, kita butuh kepada lafaz mufrad enggak? Maka kita awali dulu pembahasan mufradnya, ibaratnya gitu. Baru kita bahas kalamnya. Jadi ilmu ma'ani, manzilatu ilmil ma'ani min ilmil bayan wal badi' kamanzilatil mufrad minal murakkab. Gitu ya. Karena nanti dalam ilmu bayan dan ilmu badi' itu dalam definisinya pasti akan menambahkan ma'a muqtadal hal. Ma'a muqtadal hal. Gimana caranya kita bisa mengetahui ilmu bayan dan ilmu badi? Kita aja belum tahu muqtadal hal. Sedangkan muqtadal hal dibahas dalam ilmu ma'ani. Ya. Ilmu ma'ani adalah ilmu yang membahas tentang bentuk-bentuk lafaz Arabi. Ahwal di sini kita artikan bentuk sajalah. Bentuk ya nggak apa-apa, kondisi-kondisi lafaz Arab atau kalam Arabi. Yang mana kondisi-kondisi itu ya sesuai dengan muqtadal hal. Dengan kondisi-kondisi ini atau dalam bentuk-bentuk ini akan sesuai dengan tuntutan kondisi atau muqtadal hal. Oke. Ahwal lafzil Arabi ini yang seperti apa? Ahwal lafzil Arabi yang dimaksudkan nanti yang akan dibahas 8 bab ini nanti. Ya. Di dalam ahwal lafzil Arabi itu baik yang dimaksudkan adalah ajza'ul jumlah atau al jumlahnya. Ajza'ul jumlah atau jumlahnya. Misal ajza'ul jumlah berarti ajza'ul jumlah misalkan kalau jumlah fi'liyah berarti ajza'nya apa aja? Fi'il, fa'il. Maf'ul misalkan. Ada kalanya maf'ul didahulukan atas fa'il. Oh, maka nanti yang dibahas adalah di dalam bab at-taqdim wa ta'khir, gitu ya. Kemudian jumlah. Misalkan ada 2 jumlah, terkadang jumlah kedua diatofkan kepada jumlah pertama, terkadang tidak diatofkan. Maka pembahasan al-fasl wal wasl, maka nanti misalkan dibahas di bab al-fasl wal wasl. Jadi ahwal lafzil Arabi yang dimaksud adalah 8 bab ini. Ya, 8 bab ini nanti ya yang akan dibahas. Al-fasl wasl, taqdim ta'khir, qasr ya, misalkan itnab, ijaz, musawa dan seterusnya. Baik. Cuma nanti di sini ada ini ya. Ada i'tirad dalam definisi ini. Definisi ini yang diungkapkan oleh Imam Khatib Quzwini. Cuma kita nggak bahas i'tiradatnya lah. Terlalu pusing nanti. Baik. Lanjut al-had. Al-had udah. Al-maudu'. Maudu'nya apa? Objek pembahasan daripada ilmu ma'ani. At-tarakib al-arabiyah. Ya. Atau at-tarakib al-khabariyah wal insya'iyah. Ya. Boleh. At-tarakib al-khabariyah wal insya'iyah. Itu apa namanya? Objek pembahasan daripada ilmu ma'ani. Ya. Al-had wal maudu'. Summa samarah. Buah dari mempelajari ilmu ini apa? Yang utamanya ma'rifatu, ini yang paling tinggi ya. Ibaratnya faidah utama, yang faidah yang paling unggul
daripada mempelajari ilmu. Ma'ani adalah ma'rifatu i'jazil Qur'anil Karim. Kemudian ma'rifatu asrari kalamillahi wa kalami rasulih. Misalkan ya, tu'in ala tamyiz al-kalam. Bahasanya apa ya? Oke, 3 aja cukup ya. Yang paling tinggi ya, yang sangat diinginkan ketika kita mempelajari ilmu ma'ani adalah bisa mengetahui kemu'jizatan Al-Quran. Gimana caranya kita bisa tahu Al-Quran itu menjadi mukjizat? Jangan sekedar doktrin. Kita ingin meyakini Al-Quran sebagai mukjizat itu timbul dari hati gitu. Oh ini, gimana caranya kita berkata kepada diri kita, wah ini benar-benar bukan kalam manusia ini. Ini nggak mungkin manusia ini bilang seperti ini. Nggak mungkin manusia membuat tarkib kalam seperti ini. Gimana caranya kita bisa sampai ngomong gitu ke diri sendiri? Nah itu berarti udah ibaratnya mengetahui sisi dari kemujizatan Al-Quranil Karim. Kemudian yang kedua, bisa mengetahui asrar, ya, rahasia-rahasia dari kalamullah Al-Quran dan kalamur Rasul, serta kalam ulama juga lah gitu ya. Asrarnya ya, rahasia-rahasianya, kenapa misalkan dibuat qasr, kenapa di ayat Al-Quran terkadang di satu ayat lafaz ini didahulukan, terkadang di ayat lain diakhirkan, itu kenapa misalkan. Kenapa di dalam ayat Al-Quran di ayat ini digunakan lafaz ini, hatta idza hadara ahadakumul maut. Kenapa pakai hadara, sedangkan di ayat lain hatta idza jaa ahadakum. Kenapa yang satu hadara, yang satu jaa, apa bedanya? Sampai seperti itu ya, ma'rifah asrar kalamillah wa kalam rasul. Yang ketiga, dengan mengetahui ilmu ma'ani bisa membantu kita membedakan mana kalam yang bagus ya daripada kalam yang jelek, atau minal kalamil baligh ya, min ghairil baligh misalkan. Dah, itu apanya? Samarah. Apa? Al-hadd wal mawdu' summa samarah wa fadluhu. Wa fadluhu. Keutamaan mempelajari ilmu ma'ani khususnya ya, dalam bingkai ilmu balaghah. Ana bacakan nih. Nakal daripada kalamnya Imam Suyuti. Nggak apa-apa mau ditulis atau nanti didengarkan aja, nggak apa-apa. Dalam Al-Itqan beliau menyebutkan gini, sengaja ana tulis. Wa hadhil ulumus salasatu hiya ulumul balaghah. Jadi 3 ilmu ini yang mana merupakan ilmu-ilmu balaghah, wa hiya min a'zami arkanil mufassir. Wa hiya min a'zami arkanil mufassir. 3 ilmu ini merupakan rukun yang paling agung untuk seorang mufassir. Ya. Azan ya? Di HP atau di luar? Wahya min a'zami arkanil mufassir li. Nah, benar. Azan dulu ya.
Oke. Fadl keutamaan daripada ilmu ma'ani khususnya dan ilmu balaghah secara umum. Ungkapan Imam Suyuti, wa hadhil ulumus salasatu hiya ulumul balaghah wa hiya min a'zami arkanil mufassir. Li'annahu la budda lahu min mura'ati ma yaqtadihi al-i'jaz. Li'annahu la budda lahu min mura'ati ma yaqtadihi al-i'jaz. Karena seorang mufassir itu dia harus memura'ah, harus memperhatikan dengan sangat apa yang diinginkan atau dituntut dari kemukjizatan Al-Quran itu. Nah, makanya kita perlu tadi itu mengetahui ilmu ma'ani ini supaya tahu ijaz Al-Quran. Wa inna ma huwa yudraju bihadhil ulum. Yang mana kemukjizatan Al-Quran itu bisa diraih dengan 3 ulum ini. Ma'ani, bayan, dan badi'. Itu ya, ini ungkapan Imam Suyuti dalam Itqan. Oke, itu al-fadl. Al-maudu summa samra fadlu wa nisbah. Nisbah ilmu ma'ani dari dia merupakan salah satu cabang daripada ilmu bahasa ya. Yang sering disampaikan sarfun bayanun ma'ani nahwu qafiyatun syi'run arudu istiqaqul khattu insya'u. Kemudian muhadaratun wasani ashruha lughatun tilkal ulumu lahal adabu asma'u. Jadi penisbatan ilmu ma'ani dari ilmu balaghah dari ilmu lughah itu merupakan salah satu cabang daripada ilmu lughah. Sarfun bayanun ma'ani, ma'ani nahwu qafiyatun ila akhiril bait. Baik, nisbah
Al-Wadi', siapa penggagas ilmu ma'ani? Al-Imam Abdul Qahir Al-Jurjani yang sempat kita singgung. Kitabnya apa? Dalailul I'jaz dan Asrarul Balaghah, ya. Itu wadi'nya. Al-Istimdad, pengambilan, dasar pengambilan sumber dari mana ilmu ma'ani ini? Dari Al-Qur'an, dari hadis, dari kalam Arab al-Khullas, ya. Orang-orang Arab jahiliyah gitu ya. Orang-orang di masa ihtijaj, masa bahasa itu masih dijadikan hujjah. Apalagi al-ismul istimdad, hukmu syari', ya. Al-ismu, isim. Namanya kenapa dinamakan ilmu ma'ani? Al-ma'ani itu kan jama dari makna, ya. Karena memang fokus daripada ilmu ma'ani itu ingin mengetahui rahasia dari makna suatu kalam. Makanya dinamakan ilmu al-ma'ani. Ilmu ma'ani ini boleh diistilahkan sebagai perpanjangan tangan dari ilmu nahwu. Kalau ilmu nahwu fokusnya kan bentuk lafadznya doang, ya kan? Enggak mempermasalahkan makna dari lafadz tersebut atau kalam tersebut. Nah, bagaimana cara kita mengetahui makna atau asrar daripada kalam yang sudah disusun sesuai dengan kaidah nahwu? Dipelajari dalam ilmu apa? Ma'ani. Gitu ya, ma'ani. Makanya dalam sebuah bait syair disampaikan annahu afdalu ma yuqra wa yuktabasu li'annahu li kitabillahi yultamasu. Nah, jadi nahwu itu adalah salah satu ilmu yang bagus ya untuk dibaca dan diperdalam. Karena nanti setelah ilmu nahwunya kuat, masuk ke ilmu ma'ani supaya apa? Li'annahu li kitabillahi yultamasu. Karena dengan ilmu itulah nanti kemudian Al-Quran itu bisa diambil makna-maknanya, gitu ya. Idal fata arafal i'raba kana lahu mahabatun li unasin haulahu jalasu ila akhir bait. Dah. Wal ismul istimdad hukmu syari', hukum syariat mempelajari ilmu ma'ani, hukum dasarnya adalah fardu kifayah. Tapi ketika seseorang misalkan ingin menjadi faqih, ingin menjadi mufassir dan butuh kepada ilmu ini, maka ilmu ini kemudian menjadi fardu ain. Nah, khususnya yang mufassir tadi, ya. Seorang mufassir wajib fardu ain mempelajari ilmu ma'ani. Oke, kita baca dikit lagi halaman 25. Selesai berarti ya. Masail. Masailnya yang akan dibahas ya ini nanti, ya. 8 bab ini. Masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa mandarul jami'a hadza syarafa. Oke. Qala al-musannifun rahimahumullah taala fatakhtalifu suwarul kalami li ikhtilafil ahwal. Bentuk-bentuk kalam itu akan berbeda ya, tergantung kepada perbedaan kondisi. Jadi seiring kondisi berbeda, maka bentuk kalam juga akan berbeda. Ya. Kullu ma ya'taril kalam lahu sabab. Ya, kata dokter di kuliah dulu pas lagi tamhidi, setiap hal yang mengenai atau yang merubah kalam, ya, yang mengenai kalam, yang merubahnya dan segala macamnya, lahu sabab, pasti memiliki sebab. Kenapa misalkan lafad ini berbeda dengan ini? Kenapa ditakdim takhir? Kenapa misalkan qasrnya menggunakan innama? Kenapa qasrnya menggunakan ini? Pasti ada sebab. Kenapa kalam itu berbeda? Makanya di sini bentuk kalam akan berbeda seiring dengan kondisi, gitu ya, yang berbeda juga. Misalul dzalik, contohnya, wa anna la nadri asyarrun urida bima fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Fokus di lafad urida dan arada. Urida mabni majhul, arada mabni ma'lum. Kenapa yang satu di mabni majhulkan, yang satu di mabni ma'lumkan? Padahal dalam satu ayat, fa innama qabla am, karena jumlah sebelum lafad am berarti asyarrun urida biman fil ard, suratun minal kalami tukhalifu suratama ba'daha. Bentuk kalam urida berbeda dengan bentuk lafad setelah am, arada. Li'annal ula fiha fi'lul irada mabniyun lil majhul, wasaniyatu fiha
wasaniyata fiha fi'lul irada mabniyun lil ma'lum. Kenapa berbeda? Wal hal, nah ini halnya. Wal halud da'i, kondisi yang mendorong untuk membedakan lafaz tersebut adalah nisbatul khairi ilaihi subhana fissaniyah. Karena kita ingin menisbatkan kebaikan itu langsung kepada Allah. Am arada bihim rabbuhum rasyada. Apakah Allah ingin menghendaki rasyad, kebaikan ya, kemudian jalan lurus kepada mereka. Nah, ingin menisbatkan kebaikan rasyad kepada Allah langsung. Itu ya. Wa man'u nisbati syarri ilaihi fil ula. Sedangkan yang pertama urida ya, kan syarr, kan menghendaki keburukan kan? Nah, kita tidak ingin menisbatkan keburukan itu langsung kepada Allah. Walaupun al khairu wa syarru bimasyiatillah. Keburukan dan kebaikan yang terjadi di dunia ini, takdir buruk, baik, ya, baik buruk takdir itu minal mumkinat, kan merupakan mumkinat kan? Yang mana faqudratun iradatun ta'allaqa, katanya apa? Bil mumkinati kulliha akhatuqa. Di apa itu? Di Jauhar apa di Kharidah itu? Kharidah ya. Apa katanya tadi? Faqudratun iradatun ta'allaqa bil mumkinati kulliha akhatuqa. Jadi kudrah dan iradahnya Allah, kan ini lagi bahas iradah kan? Kenapa iradah kebaikan langsung dinisbatkan kepada Allah, tapi iradah keburukan tidak langsung dinisbatkan kepada Allah? Padahal keburukan dan kebaikan merupakan mumkinat, dan mumkinat itu ta'alluqnya kepada kudrah iradah kayak gitu. Karena sebagai bentuk ta'adduban kepada Allah. Walaupun kita tahu keburukan dan kebaikan merupakan takdir Allah, sebagai bentuk ta'adduban kita kepada Allah, kita tidak menisbatkan keburukan langsung kepada Allah, sehingga kita dimabni majhulkan di dalam ayat tersebut. Taib. Wa yanhasirul kalamu ala hadzal ilmi fi thamaniyati abwabin wa khatimah. Pembahasan terhadap ilmu ini itu terbatas dalam 8 bab dan 1 penutup. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kalau bisa kita mulai di jam 6 supaya nanti waktunya 2 jam ya. Karena bab pertama ini lumayan banyak juga. Kalau selesai bisa selesaikan dalam 1 pertemuan, kita selesaikan. Tapi kalau tidak cukup, kita buat santai aja majelisnya lah, nggak apa-apa. Baik, kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, karena waktunya udah mepet, nanti bisa ditanyakan di grup atau di chat pribadi, nggak apa-apa. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli afdhala sholatin ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala malumatika wa syukran kita kullama takarrata dzakiruna wa syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.